Ilmu agama adalah ilmu yang sangat agung. Ilmu agama adalah ilmu yang harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam berbicara agama. Menjadi dai adalah tugas yang sangat mulia. Kenapa dikatakan mulia? Ya karena memang mereka adalah penyambung tugas para nabi dan juga para rasul. Mereka menyebarkan kebenaran di tengah banyaknya penyimpangan dan membinasakan kebatilan di tengah-tengah orang mulai menyuarakan kebenaran, padahal itu kebodohan dan kekeliruan. Tapi sangat disayangkan, banyaknya para dai yang mendewasakan keilmuannya padahal belum dewasa. Baru 1 tahun belajar agama, bahkan ada yang 5 bulan ngaji belajar agama, sudah berani menyalahkan yang benar, membodoh-bodohkan yang benar, atau mungkin mereka mengharamkan hukum syariat yang sebenarnya itu tidak boleh. Mereka salahkan kajian sana dan sini, yang itu dan yang ini, fulan dan fulana, dan seterusnya. Padahal ketika ditanyakan mana dalilnya kamu untuk memberikan nota bersalah kepada si fulan atau fulana itu, maka mereka menjawab, oh maaf, saya tidak tahu apa dalilnya. Yang penting saya tahu dari guruku berkata bahwa ini yang dan seperti itu adalah keliru. Masya Allah, Allahu Akbar. Apakah ini yang disebut dengan dai berfatwa tentang agama tapi tidak tahu dasar dalilnya baik Quran maupun Sunnah? Ini dai macam apa? Belum tahu dalil sudah berani bahas agama. Mending kalau yang dibahas adalah masalah-masalah motivasi. Mungkin motivasi agar bahagia atau bercerita tentang surga dan neraka, itu mending. Lah ini ada dai yang belum paham agama, bahkan Al-Quran dan Al-Hadis, mereka masih belum tahu bagaimana itu hadis sahih dan hadis dhaif, sudah membahas masalah-masalah besar dalam agama seperti masalah takfiriyah, mengkafirkan seseorang. Padahal hukum mengkafirkan seseorang, dan apabila yang kita kafirkan tidak kafir mutlak, maka akan kembali kepada dirinya kekafiran yang disebutkan itu. Maka ini sangat bahaya, sangat bahaya. Bahkan ada yang mengatakan di antara mereka nuding Ustadz Fulan, Wahabi. Dan ketika ditanya tentang apa itu Wahabi, mereka nggak tahu. Mereka hanya sekilas mendengar orang-orang yang mereka anggap guru baginya mengatakan Wahabi. Mereka bawa, mereka simak, kalau mereka perdebatkan dengan gaya dia sendiri, gaya mereka sendiri, lalu menyalahkan ustadz-ustadz yang besar yang puluhan tahun mereka sudah menempuh agama. Bahkan enggak hanya ustadz-ustadz yang mutaakhirin ada saat ini, tapi ulamanya pun disalahkan oleh mereka. Ini keliru, ini bahaya dalam Islam, dan mereka disebut dengan perusak agama. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhati-hati dalam berbicara agama. Tidak asal-asalan, tidak yang penting viral atau yang penting bisa ilmiah tanpa menunjukkan ketepatan pada segi pendalilan. Maka ini penyakit akhir zaman ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yaqbidu ilman yantazi'u intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak akan mencabut keilmuan secara keseluruhan
dari hamba-hambanya, walakin yantazi'uhu, akan tetapi mencabutnya ilmu itu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama-ulama alim tentang agama. Hatta dalam yabqa aliman, sampai tidak ada yang alim, tidak ada ulama. Ittakhadhu ru'usan juhalan, lalu dijadikan pemimpin-pemimpin yang juhal, pemimpin yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh. Kemudian fa'aftau bi ghairi ilmin, fasu'ila fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya tentang agama, kemudian mereka menjawab, dan jawabannya itu tanpa ilmu. Dan ini keliru, dan ini adalah perusak dalam agama. Mereka inilah yang disebut dengan ustadz atau dai-dai karambitan.